Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena kami semua boleh dikumpulkan untuk melanjutkan Bible Study ini, sekalipun kami terpisah jauh, tetapi kami boleh diberkati dengan peralatan yang bisa menghubungkan kami. Kami bersyukur untuk itu, dan kami berdoa supaya pertemuan-pertemuan seperti ini ikut menanamkan atau menabur benih-benih iman di dalam diri kami. Tuhan, hadirlah di dalam roh-Mu dan juga terangilah kami untuk mengerti firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita dan cahaya bagi langkah kaki dan jalan hidup kami. Doa kami untuk teman-teman yang belum bisa bergabung atau masih sedang bekerja atau bahkan sedang sakit atau lemah, Tuhan kiranya memberkati mereka. Juga mereka yang sedang dalam perjalanan, baik jauh maupun dekat, Tuhan beserta dengan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita melanjutkan dengan episode yang terakhir dari cerita Hakim Deborah. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24. Hakim-Hakim 4, 17, 24. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah, tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.' Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Ya, jadi kita sudah sampai pada episode yang terakhir.
tamat cerita tentang Hakim Deborah. Episode yang lalu, saudara-saudara, masih menyisakan sebuah pertanyaan di benak pembaca, yaitu tentang kelanjutan dari nasib Sisera, bukan? Karena disebut dia melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu terus bagaimana? Sementara pasukannya disebutkan sudah pada tewas semua. Sisera melarikan diri berjalan kaki. Nah, episode terakhir itu yang kita baca kemarin, adegan terakhir itu mengundang pertanyaan. Gimana kelanjutan nasib dari Sisera? Nah, pertanyaan itulah yang dijawab oleh episode yang terakhir ini. Sekaligus episode ini menjadi klimaks dari sebuah cerita. Ya, kita tahu dalam sebuah cerita itu ada klimaks, ada anti klimaks, ya. Ada kejadian-kejadian yang bisa menjadi klimaks karena di situ memuncak, ya, semua kejadian yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh penonton atau pembaca. Nah, adegan terakhir ini adalah adegan klimaks dari cerita ini. Disebutkan di pasal 4 ayat 15. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Nah, di pasal 4 ayat 17 ini, sekali lagi pencerita hendak menggarisbawahi, meng-highlight sebuah kenyataan bahwa Sisera itu berjalan kaki. Disebut dua kali. Di pasal 4 ayat 15 dan sekarang di pasal 4 ayat 17. Sisera berjalan kaki sebab senjata andalannya, kendaraan kebanggaannya, kereta besi sudah lumpuh atau dilumpuhkan Tuhan. Itu sebabnya dia tinggal bisanya berjalan kaki. Sekaligus ayat 17 ini membuat connection dengan pasal 4 ayat 11 yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara Yabin, Raja Kanaan, bosnya Sisera, dengan keluarga Heber, orang Keni, yang kita sudah diberikan catatan selipan pengantar di pasal 4 ayat 11 yang lalu. Nah, connection ini sekarang jelas. Ya. Pasal 4 ayat 11 itu berhubungan dengan pasal 4 ayat 17 ini yang sudah menyiapkan kita untuk masuk adegan yang menegangkan dan menentukan sekarang ini. Karena hubungan itulah, ya, karena hubungan antara Yabin dengan keluarga Heber, Sisera tahu kemana dirinya harus lari, menyelamatkan diri. Perkemahan Heber, orang Keni, adalah tujuannya. Dan dasar dia seorang panglima tentara, otaknya masih jalan juga. Strateginya masih jitu juga. Kalau sebelumnya dia mengandalkan properti kereta besinya, sekarang dia mengandalkan koneksinya. Manusia memang begitu, saudara-saudara. Manusia itu selalu membutuhkan sesuatu untuk menjadi andalannya.
Kalau andalan yang satu runtuh, dia perlu cari andalan yang lain. Ya. Itulah itulah manusia. Ya. Mengandalkan sesuatu. Dan sebetulnya iman itu apa? Iman itu ya mengandalkan sesuatu. Hanya sesuatunya adalah Tuhan. Ya. Itulah iman. Oleh sebab itu di dunia ini sebetulnya tidak ada orang yang tidak beriman. Ya. Kalau ada orang bilang dia ateis, dia tidak beriman, itu kita tidak percaya, saya tidak percaya. Karena semua orang itu beriman. Tinggal dia beriman pada apa? Ya. Dia beriman pada siapa? Dia mengandalkan siapa? Kalau dia perlu sesuatu untuk keselamatan dirinya, siapa yang dia andalkan? Itulah imannya. Ya. Kalau dia mengandalkan uang, ya dia memang beriman pada uang. Ya. Kalau dia mengandalkan kepada orang besar, orang kaya, ya dia beriman kepada manusia, ya, dan seterusnya. Atau dia bisa beriman dan mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, kemampuannya sendiri, ya dia beriman kepada dirinya sendiri. Nah, kembali, manusia memang selalu mengandalkan sesuatu dan antara lain manusia itu suka mengandalkan koneksi. Manusia mengandalkan orang dalam, misalnya, kenal orang dalam, atau lewat jalur khusus, atau dia dekat dengan pejabat, atau dia pegang surat sakti yang memberikan rekomendasi sakti. Istilahnya di zamannya orde baru dulu adalah kata Belge. Ada surat sakti kata Belge. Itu yang seringkali diberikan oleh pejabat-pejabat tinggi untuk dipakai sebagai senjata andalan untuk orang-orang dengan kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan bisnis. Pakai jasa koneksi khusus atau punya teman orang pangkat atau rekan untuk berkolusi dan seterusnya. Itu memang kebiasaan manusia mengandalkan koneksi. Ini bisa baik, bisa dalam arti yang positif, tapi juga banyak kali artinya sangat negatif. Tetapi selihai-lihainya strategi manusia, kita kembali kepada Sisera, selihai-lihainya strategi manusia, apabila Tuhan berkehendak lain, taktik yang paling jitu pun bisa meleset. Koneksi yang paling diandalkan pun bisa ternyata tidak bisa dipercaya. Bisa. Kali ini selain faktor cuaca, untuk kedua kalinya Sisera luput. Sisera tidak memperhitungkan faktor ini sama sekali. Hal yang di luar dugaannya, bahkan di luar dugaan siapapun pada waktu itu. Faktor X yang letaknya justru pada istri Heber. Dia mengandalkan koneksinya, dia lari ke perkemahan Heber, dia menduga itu adalah tempat yang aman untuk dia, dan pasti orangnya akan melindungi dia, dan itu dilakukan oleh Sisera, tapi dia tidak tahu sama sekali bahwa justru ada faktor X yang membahayakan dirinya, dan itu adalah faktor istri Heber. Rupanya istri Heber, Yael, itu diam-diam memiliki sikap yang berbeda
dari suaminya dan dari keluarganya, dari sukunya. Keberpihakannya bukan pada penguasa, penindas, melainkan dia berpihak pada kaum yang tertindas, terutama para perempuan. Diam-diam, Yael ini bersolider dengan yang tertindas dan dengan para perempuan tertindas dari suku-suku Israel. Dari mana kita tahu bahwa dia bersolider seperti itu? Sekali lagi, versi yang puisi menyajikan info yang lebih banyak kepada kita daripada versi prosa. Versi puisi di pasal 5 melukiskan Sisera itu sebagai penindas yang sering membawa gadis-gadis muda sebagai jarahan perang, lalu dibagi-bagikan kepada pasukan dan kenalan-kenalan. Seorang lelaki dapat 2 gadis. Itu kita bisa baca di pasal 5 ayat 30. Bisa dibayangkan bagaimana dan apa saja perlakuan Sisera dan pasukannya kepada tawanan-tawanan perempuan itu. Sisera bukan cuma panglima kejam, tetapi dia hantu teror yang ditakuti para perempuan. Itulah Sisera. Andai kata difilmkan, sosok Sisera ini harus diperankan oleh seorang aktor tinggi besar, berbadan tegap, berkumis lebat, bercambang lebat, dengan tatapan mata kejam, bersuara berat dan kasar. Siapa berani melawan Sisera? Itu kira-kira gambaran imajinasi kita tentang tokoh Sisera. Dan dia itu hantu yang ditakuti oleh kaum perempuan. Nah, tetapi cerita tentang Hakim Deborah ini di dalam Alkitab rupanya hendak meng-highlight sebuah kenyataan bahwa pada akhirnya bangkitlah para perempuan yang sudah tidak tahan lagi terhadap ulah penjajah di bawah komando panglima penyebar teror yang bernama Sisera itu. Sudah tidak tahan lagi mereka. Dan itu dimulai dengan Hakim Deborah sendiri. Bangkit. Sekarang dilanjutkan oleh seorang perempuan bernama Yael. Versi puisi menyinggung peran Deborah dengan seruan, "Sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel." Pasal 5 ayat 7. Kemudian disambung dengan "Bangunlah, bangunlah, Deborah." Pasal 5 ayat 12. Sedangkan tentang sosok Yael diserukan, "Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu." Pasal 5 ayat 24. Jadi versi puisi lebih hidup menggambarkan bangkitnya para wanita itu. Karena sudah tidak tahan terhadap penindasan panglima keji yang bernama Sisera itu. Saudara-saudara, rupanya tekanan rasa takut yang
terus-menerus, itu lama-kelamaan bisa membangkitkan keberanian yang tidak terduga. Istilahnya, sesuatu kalau ditekan terus-menerus, lama-lama meletus. Dan itu yang terjadi. Dan uniknya itu justru terjadi pada kaum perempuan yang kala itu dipandang sebagai makhluk yang lemah belaka. Sekarang tiba-tiba meletus sebuah keberanian luar biasa. Dan itu tampak pada apa yang dilakukan Yael terhadap Sisera. Bukan cuma berani, tetapi Yael juga cerdas berstrategi. Dengan hospitality buatan, dia pretend menjadi tuan rumah yang baik, dengan hospitality buatan yang mengelabui Sisera. Yael membuat panglima itu lengah. Dikondisikannya orang itu tidur. Kalau orang Jawa itu bilang nang turuwo gitu ya. Kamu segera tidurlah. Yael mengkondisikan seperti itu. Dari mana kita tahu? Dari pasal 4 ayat 18-19 disebutkan dia diselimuti 2 kali. Yael menyelimuti panglima itu supaya segera tidur. Versi prosa menyebutkan ia menghidangkan susu. Walaupun yang diminta Sisera sebenarnya cuma air. Pasal 4 ayat 19. Tetapi Yael menghidangkan susu. Sedangkan versi puisi menyatakan ia juga menghidangkan yang lain. Dikatakan begini di pasal 5 ayat 25. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih. Itu kata versi puisi. Dadih itu adalah fermented milk. NIV menerjemahkannya curdled milk. Fermented susu. Sedangkan The Message, Pastor Eugene Peterson menerjemahkannya sebagai krim. Jadi lebih dipopulerkan. Ya. Jadi ini disuguhi bukan cuma air minum, tapi disuguhi susu yang pakai krim. Kira-kira seperti itu. Ya. Dia disuguhi, tapi aslinya sebetulnya curdled milk atau fermented milk itu. Nah, dalam banyak tafsiran diduga-duga, ya, apakah di sini Yael bermaksud memberi minuman yang sedikit banyak meracuni Sisera, karena fermented milk itu bisa jadi juga uh, sudah sudah ada membusuknya, ya, bisa jadi seperti itu, dan itu membuat perut sakit dan sebagainya. Itu mau meracuni, kita tidak tahu persis, ya. Tapi yang pasti adalah Yael memang ingin membuat Sisera segera tidur. Itu yang dia mau. Ya. Dia menghidangkan apa yang bisa membuat lebih cepat orang ini tidur. Ya, mungkin memang kalau sudah capek sekali terus disuguhi minuman susu, ya kayak anak kecil dikasih susu biar segera tidur gitu ya, mungkin seperti itu ya. Tetapi yang jelas itu yang ditunggu oleh Yael,
karena sudah kentara sekali juga bahwa Sisera itu kelelahan. Pasal 4 ayat 19 dan 21 menerangkan itu. Jadi Sisera, saudara-saudara, benar-benar tidak punya kecurigaan secuil pun. Dia mempercayakan sepenuhnya keamanannya kepada istri Heber itu. Dia tidur, dia bilang nanti kalau ada orang cari saya, bilang nggak ada ya. Dia percaya penuh pada Yael, istri Heber. Dan memang sesudah diberi minum dan diselimuti, Panglima itu tidur nyenyak. Itu kita lihat di catatan pencerita pasal 4 ayat 21. Dan kesempatan itulah yang ditunggu-tunggu oleh Yael. Lalu versi prosa menceritakan lebih ringkas apa yang dilakukan Yael terhadap panglima yang bengis itu. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Sejujurnya, agak sukar membayangkan kejadian mengerikan ini dilakukan oleh seorang perempuan, bukan? Selain kita meragukan keberaniannya, kita juga meragukan kekuatannya. Tetapi, yaitu tadi, saudara-saudara, sebuah letusan, ledakan keberanian yang meledak dari ketakutan yang panjang, sesudah ketakutan yang berlarut-larut, letusan keberanian itu bisa mengandung keberanian dan kenekatan sebetulnya, lebih tepat ya, dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Ada orang yang saking takutnya tiba-tiba menjadi amat berani dan punya kekuatan luar biasa. Ya, itu bisa terjadi dalam hidup ini. Yael tiba-tiba menjadi layaknya Wonder Woman dengan keberanian dan kekuatan super. Versi yang puisi, pasal 5, melukiskannya dengan lebih dramatis. Perhatikan pasal 5, ayat 26 dan 27. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Perhatikan cara versi puisi melukiskannya, ya, sangat dramatis dengan pengulangan-pengulangan kata rebah dan tewas yang diulang beberapa kali. Itu cara dari bentuk puisi melukiskan ini. Nah, ketika Barak sampai di situ, Sisera sudah tergeletak mati. Pasal 4 ayat 22. Itu tepat seperti yang diucapkan oleh nubuatan Deborah sebetulnya. Ya. Sebab kata Deborah, baik,
Aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, katanya kepada Barak. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Pasal 4 ayat 9. Nah, rupanya, saudara-saudara, inilah jawaban yang paling pantas mengapa Yael menjadi seberani dan sekuat itu. Ya, secara psikologis kita bisa membayangkan orang yang keberaniannya meletus dari ketakutan dan kemarahan yang panjang, dia bisa menjadi amat kuat. Tetapi yang lebih jelas di sini adalah bahwa Yael menjadi berani dan kuat seperti itu karena memang Tuhan yang memakainya untuk melenyapkan si penindas Israel, umatnya. Jadi di sini kita melihat Barak itu pemimpin pasukan Israel, dia didampingi oleh mentornya Deborah, tapi kemudian sekarang dia punya eksekutor yang namanya Yael. Ya, jadi Barak ini pemimpin pria yang diapit oleh peran dua wanita. Ini uniknya cerita Hakim Deborah. Nah, tentang Yael, wanita yang tiba-tiba menjadi Wonder Woman ini, kita bisa berkata, kalau Tuhan memang memakai seseorang, sudah bukan kriteria kemampuan orang itu yang bicara, melainkan kuasa Tuhan. Kualifikasi orang itu bukan yang terutama. Sebab siapapun Tuhan itu bisa pakai. Yang dipandang manusia rendah dan kecil bisa dipakai Tuhan. Yang dipandang manusia lemah dimampukan oleh Tuhan. Bahkan yang dipandang manusia cacat dipakai Tuhan menjadi alat. Itulah kalau Tuhan bekerja. Yael tidak ada orang yang memperhitungkan. Bahkan Sisera pun tidak memperhitungkan sebagai lawan yang berbahaya. Tapi kalau Tuhan memakai, siapapun bisa dibangkitkan untuk itu. Demikianlah di balik kemenangan besar Israel atas koalisi Yabin Sisera, kitab Hakim-Hakim melihat pekerjaan Tuhan. Itu adalah kemenangannya Tuhan. Jadi kalau disebut di sini ada nyanyian kepahlawanan, ode, nyanyian Deborah di pasal 5 itu sebetulnya adalah sebuah seruan kemenangan Tuhan. Pasal 4 ayat 23 itu berkata begini, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan. Jadi sebetulnya yang menundukkan Yabin dan Sisera adalah Tuhan. Dengan cara yang tidak diduga, Sisera itu kalah karena faktor cuaca, dan yang kemudian karena faktor perempuan bernama Yael. Oke. Saudara, cerita tentang Hakim Deborah ini memang sebuah cerita khusus menurut saya,
tentang sosok dan peran perempuan atau ibu. Memang jarang dalam Alkitab ada cerita yang seterang ini tentang perempuan. Bahkan kalau dilengkapi oleh kehadiran versi puisi, jadi pasal 4 dan pasal 5 dibaca secara paralel bersama-sama seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka boleh dikatakan ada tiga model perempuan di dalam perannya di tengah-tengah kehidupan ini. Pertama, itu model Ibu Sisera. Ada tokoh perempuan lain. Di pasal 4 nggak disebut, tapi di pasal 5 disebut. Itu pasal 5 ayat 28 hingga 30. Ceritanya begini. Dari jendela, Ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Maksudnya kereta Sisera. Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya. Dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya gadis seorang dua untuk setiap orang jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku, maksudnya leher ibunya Sisera itu sendiri. Ya, jadi versi puisi memunculkan satu model perempuan yang disebut di sini tidak disebut namanya, tapi dia adalah Ibunda Sisera. Orang yang menunggu-nunggu Sisera pulang seperti biasa, pulang dari perang. Tapi kali ini kereta Sisera tidak kunjung datang. Dia tidak pulang. Nah, tipe perempuan Ibu Sisera ini boleh dibilang model perempuan dengan wawasan yang domestik saja. Dia taunya anaknya berhasil dan dia ikut menikmati hasil kesuksesan anaknya itu tanpa dia memikirkan itu hasil dari apa dan hasil dari mana, gitu ya. Tanpa berpikir apa yang dilakukan oleh anaknya. Tingkah ulah putranya seperti apa, dia tutup mata saja. Anaknya itu menindas, anaknya itu menyengsarakan orang lain, bahkan gadis-gadis muda itu bukan concern baginya. Bagi dia yang penting anaknya menguntungkan dia. Anaknya itu berhasil dan hasilnya bisa dinikmati oleh dirinya sendiri. Itu adalah tipe tradisional, tipe perempuan dengan wawasan domestik belaka yang ingin diangkat ke permukaan oleh narasi Deborah. Model yang kedua adalah tipe Deborah sendiri, yaitu tipe perempuan dengan wawasan dan peran publik juga, bukan cuma domestik saja. Dia yang perempuan yang ikut prihatin dan ikut memberikan sumbangsih yang positif bagi masyarakat sesuai dengan bidang karismanya atau talentanya. Bahkan apabila diperlukan, dia ikut maju. Dan dia memberikan support yang optimal di dalam perjuangan untuk membawa perubahan sosial yang dirindukan oleh banyak orang.
Singkat kata, perempuan tipe Deborah ini siap untuk make a difference di dalam hidupnya. Dia mau melahirkan perbedaan, menghasilkan sebuah perubahan di dalam hidupnya, ikut membuat perubahan di dalam masyarakatnya. Itulah tipe Deborah. Model yang ketiga, Yael. Oh, ini adalah tipe perempuan pejuang yang radikal. Perempuan yang tidak mediocre, ya. Perempuan yang tidak rata-rata. Dia perempuan yang berani melakukan sesuatu yang tidak jamak, tidak lazim, tidak biasa dilakukan oleh kaumnya. Dan surprisingly, dia bisa melakukan peran yang sangat menentukan. Bahkan dia bisa menggantikan peran yang lazimnya dilakukan hanya oleh kaum lelaki. Cerita tentang sosok Yael menggambarkan tipe ini, tipe perempuan yang melakukan tindakan yang surprisingly dia bisa bahkan menggantikan peran yang biasanya dimonopoli oleh kaum lelaki saja. Nah, menurut saya cerita Hakim Deborah ini sekalipun cerita kuno, ya, di Alkitab pada zaman dulu, tetapi cerita ini mengusung satu gagasan yang sangat sangat relevan, ya, karena dia mau menggambarkan peran-peran perempuan dan itu sekarang makin terasa di dunia ini, ya. Perempuan-perempuan dengan peran yang sekedar domestik belaka, ataukah perempuan-perempuan yang make a difference seperti Deborah, ataukah bahkan ada perempuan-perempuan yang bahkan secara radikal berani melakukan sesuatu yang menggantikan justru peran yang sering dimonopoli hanya oleh kaum lelaki. Nah, kemajuan dari tindakan-tindakan perempuan ini dari waktu ke waktu sudah tercapture di dalam cerita narasi Hakim Deborah, dan itu menurut saya menarik, ya. Alkitab itu dengan uh, gamblang memberikan kepada kita perspektif yang sangat maju, ya, dalam kaitan dengan pergumulan tentang peran perempuan. Bahkan mungkin dia menyisakan pertanyaan kepada kita, pada pembaca, dari ketiga sosok dan peran perempuan itu, atau perempuan seorang ibu itu tadi, yang patut dimuliakan yang mana, ya. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang terbuka untuk pembaca. Apakah semua perempuan punya peran-peran seperti itu di dalam kehidupan ini? Itu bisa menjadi bahan diskusi tersendiri. Nah, rupanya pencerita hendak melepaskan pertanyaan reflektif ini kepada para pembacanya, kepada kita semua. Bagaimana menurut Anda? Ya, bagaimana menurut Anda peran-peran perempuan di dalam kehidupan ini? Anda lebih prefer, ya, Ibu Sisera atau Deborah ataukah Yael? Ya, itu perempuan-perempuan yang penting dalam kehidupan ini, atau ketiga-tiganya, ya, bisa jadi juga begitu, tapi itu sebuah diskusi uh, tersendiri. Oke, saya berhenti sampai di sini, saudara-saudara, dengan narasi Hakim Deborah, sebuah narasi yang menurut saya cukup unik, bercerita tentang kisah Deborah, kisah Hakim tetapi perempuan, dan konteks ceritanya memang sedang mengangkat
dan merefleksikan peran-peran perempuan di tengah-tengah kehidupan ini. Oke.